Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikmawati, NIM 240212010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari prototype yang berjudul Smart Behavior Monitoring System, yaitu sistem ini dirancang untuk memantau keseharian pengguna atau memantau aktivitas atau memantau perilaku pengguna secara digital, sehingga proses monitoring itu menjadi lebih efektif. Yang pertama, kita dinampakkan dengan tampilan awal aplikasi. Di sini adalah kesan pertama saat pengguna masuk sebelum ke sistemnya. Jadi tampilan awalnya akan menampilkan judul di sini dan ada mulai sekarang. Saat kita klik mulai sekarang, kita akan lanjut ke halaman kedua. Di sini ada login. Dan selamat datang kembali bagi pengguna yang telah menggunakan sebelumnya. Kalau pengguna yang belum pernah menggunakan sebelumnya, kita bisa login dulu pakai email dan password, atau kita bisa daftar di bawah ini. Tujuan dari halaman login ini dibuat yaitu untuk keamanan akun dari si pengguna tersebut dan untuk identifikasi autentikasi pengguna. Selanjutnya ada halaman tujuan. Di sini sangat penting bagi pengguna untuk memilih tujuan mereka menggunakan aplikasi ini. Sistem akan menyesuaikan rekomendasi berdasarkan tujuan yang akan dipilih pengguna. Apakah pengguna ingin memilih lebih produktif, atau ingin mengelola waktu, atau kurangi screen time, atau bahkan tidur lebih baik. Jika setelah dipilih, maka kita akan klik di bawah ini lanjutkan. Yang ketiga itu ada izin dan setup. Di sini berfungsi memberikan izin kepada aplikasi untuk memonitor aktivitas pengguna. Dan tujuan dari izin ini untuk mengumpulkan data perilaku pengguna secara otomatis untuk dianalisis oleh sistem. Ketika kita mengklik izinkan, otomatis tombol hijau ini hijau dia. Kalau kita tidak mengklik izinkan, dia pasti tidak hijau di sini. Kalau sudah semua kita izinkan, kita bisa klik selesai. Yang selanjutnya ada dashboard. Dashboard ini adalah tampilan info ringkasan atau progres mingguan, bahkan rekomendasi hari ini. Fungsinya untuk menampilkan ringkasan tadi, progres mingguan, dan rekomendasi. Dan dashboard ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi pengguna saat ini, yaitu berapa lamakah kita menggunakan screen time, berapa kali kita membuka HP, dan waktu fokus kita semua terdeteksi di sini. Dari progres mingguan ini juga kita bisa melihat aktivitas kita menggunakan aplikasi dan persennya. Di sini juga ada notifikasi satu. Ini dibuat untuk nanti kita akan diarahkan ke halaman motivasi. Nanti kita akan diarahkan ke motivasi dan melihat kesan apa yang ada di motivasi tersebut. Lanjut. Di sini ada log aktivitas, berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, baik itu di harian, mingguan, atau bulanan. Log aktivitas ini akan menampilkan jam dan aktivitas yang kita lakukan. Itu semua tercatat dengan detail. Tujuannya untuk itulah melihat pola aktivitas yang dilakukan setiap hari. Dan sistem ini dapat mengenali aktivitas mana yang kita sering lakukan dan yang mana kita yang terlewatkan. Jadi aktivitas kita sangat terdeteksi di sini. Oke, lanjut halaman berikutnya ada insight. Di dalam insight ini ada productivity score, yaitu
menampilkan hasil analisis perilaku pengguna selama sehari-hari atau dalam mingguan. Dan di sini dapat kita lihat kan 86/100. Berarti dia lebih produktif dibandingkan pengguna lainnya di minggu ini. Ada mode tracker juga. Di sini mode tracker ini yaitu kondisi pengguna setiap hari menggunakan aplikasi. Apakah senang, marah, sedih, kesal, kecewa, semua ada di mode tracker ini. Dan selanjutnya itu ada heat map aktivitas, yaitu visualisasi waktu aktivitas selama 1 minggu. Seperti keterangan di bawah ini. Yang hijau ini artinya produktif. Yang kuning agak buram ini artinya sedang. Dan yang kuning terang ini kurang produktif. Dan yang merah itu waktu terbuang. Jadi semuanya bisa kita lihat dari heat map aktivitas. Semua data yang dikumpulkan di sini akan diolah menjadi satu informasi yang sangat mudah dipahami. Terus kita masuk ke selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi ini memberikan saran berdasarkan analisis sistem dan tujuannya membantu pengguna memperbaiki kebiasaan secara bertahap. Nah, di sini ada direkomendasikan untukmu hari ini. Berarti kita centang kalau kita mau membatasi Instagram menjadi 30 menit atau aktifkan mode fokus jam 9 sampai 12 itu dicentang semua. Nanti kita bisa terapkan. Dan target mingguan di sini berarti kita menetapkan targetnya supaya mengurangi screen time itu sampai 68% saja. Lanjut, ditambah aktivitas. Di sini ada nama aktivitas dan kategorinya. Berarti ditambah aktivitas ini kita bisa menambahkan aktivitas secara manual. Dan tujuan menambahkan aktivitas tersebut yaitu memungkinkan pengguna mencatat aktivitas yang tidak terdeteksi di sistemnya secara otomatis. Di sini kita bisa catat kalau belum terdeteksi aktivitas yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kita masuk ke profil dan pengaturan. Di sini ada profil saya Ikmawati. Di sini juga ada level. Level saya di sini sudah level 4. Artinya di profil ini berfungsi untuk mengelola akun dan preferensi pengguna. Tujuan dari profil dan pengaturan untuk memberikan kontrol penuh terhadap penggunaan aplikasi atau sistem tersebut. Jadi profil dan pengaturan ini sangat penting ya di aplikasi ini. Oke, lanjut ke ini yang saya bilang di awal. Di notifikasi satu tadi, yang ini saya bilang tadi akan ditampilkan motivasi. Maka kita akan ke sini dia, ke motivasi ini. Kenapa halaman motivasi ini sangat penting? Karena pesan motivasi ini akan mendukung pengguna dalam membangun kebiasaan positif. Maksudnya ini motivasi ini sangat penting juga sebagai pendukung kita untuk lebih rajin dalam membuka aplikasi ini. Dan mungkin motivasi ini juga penting bagi kita karena untuk meningkatkan hal-hal yang belum kita tingkatkan sebelumnya. Jadi kita terdorong. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Akhirnya.